Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah fisika kuantum kita. Pada kuliah kali ini kita akan membahas partikel di dalam sumur potensial. Konsep yang kemudian menjadi landasan untuk teori laser sumber kuantum yang pada tahun 2000 lalu praksisnya itu mendapatkan hadiah tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu Nobel. Mereka yang mendapatkan anugerah ini adalah Georges Alferov dari Institut Saint Petersburg, Rusia, kemudian Herbert Kromer dari University of California, Santa Barbara, dan juga Jacques Kilby dari Texas Instruments, United States of America. Nah, kuliah ini itu akan membahas dasar-dasar yang melandasi teori laser yang saya sebutkan tadi, ya. Potensial sumur itu digambarkan suatu area selebar 2A, di mana di luar area 2A itu berpotensial 0, sedangkan di area minus A sampai A itu mempunyai cekungan ke bawah dengan kedalaman V0. Jadi itulah ilustrasi sumur potensial, ya. Nah, partikel itu mempunyai energi minus E, jadi di antara 0 sampai minus V0 itu. Karena ini persoalan kuantum, maka langkah pertama kita clear, yaitu menuliskan 3 persamaan kuantum di 3 area, yaitu area di dalam sumur dan juga area di luar sumur. Di luar sumur itu potensialnya 0, sehingga persamaan Schrödingernya hanya mempunyai 2 suku kiri dan kanan. Sedangkan di dalam sumur itu ada potensial negatif V0, ya. Nah, inilah 3 persamaan yang terreduksi menjadi 2, yaitu 1 di dalam sumur, kemudian 2 itu di luar sumur, yakni di kanan dan di kiri sumur. Nah, solusi di luar sumur, sebelum kita membahas solusi, kita tuliskan dulu persamaan ini menjadi bentuk yang sederhana, yakni D2Pi D X kuadrat, ini maaf keliru, persamaannya sama dengan Q kuadrat Pi, begitu. Nah, kemudian di daerah sumur kita tuliskan seperti ini, dengan Q kuadrat itu adalah kuantitas positif, dan K kuadrat juga kuantitas positif. Nah, persamaan pertama, ya, persamaan 3 itu akan memberi solusi umum berbentuk hiperbolik, sedangkan persamaan yang kedua, persamaan 4, itu akan memberi solusi berbentuk sinusoidal, ya. Nah, jadi ini yang bentuk hiperbolik kita tuliskan dalam bentuk eksponensial real dengan 2 konstanta, yaitu AB untuk daerah kiri dan FG untuk daerah kanan. Sedangkan solusi
untuk daerah dalam sumur itu berbentuk sinusoidal, tapi kita tuliskan dalam representasi kompleks dengan dua konstanta C dan D. Nah, selanjutnya kita lihat syarat batas ya. Untuk daerah kiri, nah, berlaku hingga kiri jauh, yaitu minus tak hingga. Maka kalau kita substitusikan X dengan minus tak hingga, maka akan kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, maka jelas suku kedua kanan, yaitu B eksponensial tak hingga, itu akan memberi suku tak hingga. Dan tentu ini akan menyalahi karena fungsi itu harus bernilai berhingga. Ya, karena suku itu fungsi itu ternormalisasi ya. Jadi ini harus kita lenyapkan, dan cara melenyapkannya yaitu dengan membuat konstanta bebas B itu sama dengan 0. Nah, demikian juga dengan suku ruas kanan ya, solusi yang ketiga itu F3 pada X jauh sekali, yaitu X sama dengan tak hingga, maka eksponensial tak hingga itu akan memberikan nilai tak hingga. Lagi-lagi suku ini harus kita lenyapkan. Caranya adalah dengan membuat F sama dengan 0, sehingga sekarang solusinya itu menjadi seperti ini ya. Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan itu menjadi satu suku saja, sedangkan di dalam sumur itu relatif tidak berubah ya. Nah, selanjutnya sekarang kita terapkan syarat kontinuitas. Yang pertama adalah kontinuitas fungsi, dan yang kedua adalah kontinuitas turunan ya untuk daerah kiri, yaitu untuk X sama dengan minus A. Nah, kalau ini kita terapkan, maka akan kita peroleh ungkapan seperti ini ya. Dan kontinuitas turunan pertama itu akan sama dengan ini. Nah, maka kemudian dari dua konstanta ini kemudian nanti akan kita kumpulkan. Sekarang kontinuitas sebelah kanan itu di X sama dengan A, kontinuitas fungsi dan kontinuitas turunan pertama itu akan memberikan hubungan C, D, dan G, dan dua hubungan, yang pertama dan yang kedua ini. Maka kita punya 4 persamaan dari syarat kontinuitas. Nah, kalau persamaan tadi, 2 persamaan tadi kemudian kita bagi, maka kita dapatkan persamaan A per G itu sama dengan seperti 10A itu. Demikian juga dengan kontinuitas berikutnya, kalau kita bagi maka kita dapatkan A per G itu sama dengan ini. Nah, dari 2 persamaan ini kita hanya akan mempunyai solusi ya, jika dan hanya jika ya, A sama dengan G atau A sama dengan minus G. Hanya itu solusi yang diizinkan. Kalau tidak, maka persamaan ini menjadi persamaan yang tidak konsisten, jadi tidak bisa. Nah, ketika A sama dengan G, maka itu akan memaksa solusi bahwa C itu sama dengan D ya. Jadi dari 2 persamaan tadi, dua-duanya akan sama dengan 1 itu ya. Itu kalau A sama dengan G. Itu implikasinya adalah C sama dengan D. Tuh. Nah, maka solusinya sekarang akan menjadi seperti ini. Ketika G kita ganti sama dengan A, jadi maka solusinya sekarang berbentuk ini, dan solusi ini adalah fungsi yang simetri. Ini yang dalam bahasa paritas ini kita katakan sebagai paritas genap, karena fungsi itu ya di sebelah kiri, yaitu di X negatif, itu akan sama dengan fungsi di X sama dengan positif. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini solusi yang simetri, begitu. Nah, kemudian yang kedua tadi, ketika A sama dengan minus G ya.
ya, atau G sama dengan minus A. Nah, ini akan punya implikasi bahwa C itu akan sama dengan minus D, dan implikasinya bahwa A dibagi min A itu akan sama dengan 1, begitu ya. Dan untuk solusi ini kita dapatkan solusi pertama adalah minus A, ya, eksponensial Qx, itu. Jadi kemudian bagian dalamnya itu akan memberi bentuk sinus, ya, dikalikan 2i C, 2i-nya bisa diserap ke dalam C menjadi konstanta baru. Nah, maka solusi ini itu akan mempunyai sifat bahwa P nx itu akan sama dengan negatif Pn negatif x. Jadi artinya solusi di sebelah kanan itu akan sama dengan fungsi di sebelah kanan itu akan sama dengan negatif dari fungsi itu di sebelah kiri. Jadi ini adalah antisimetri atau paritas ganjil, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi solusinya akan ada dua, yaitu solusi simetri, fungsi simetri itu nanti untuk indeks genap, dan fungsi antisimetri itu untuk indeks ganjil. Itu dari fungsi gelombangnya, ya. Nah, sekarang kita ingin lihat spektrum energinya. Nah, dari dua konstanta Q kuadrat dan K kuadrat tadi, kalau kemudian kita jumlahkan dan kita kalikan dengan A kuadrat, maka itu akan sama dengan V0 per epsilon, dengan epsilon itu sama dengan H bar kuadrat per 2MA. Ya, A itu tadi adalah setengah lebar sumur, gitu. Nah, maka untuk solusi simetri, ya, ketika A sama dengan G dan C sama dengan D, maka hubungan Q kuadrat plus K kuadrat kali A kuadrat ini, ya, itu akan mempunyai hubungan baru, yaitu K min IK pembilang dibagi penyebut itu, ya. Dari bentuk itu akan kita dapatkan Q sama dengan K tangen KA, itu, ya. Nah, maka kalau kemudian Q ini kita substitusikan ke persamaan atas Q kuadrat plus K kuadrat itu, maka akan kita dapatkan bahwa K kuadrat kali A kuadrat itu akan sama dengan V0 per epsilon cos kuadrat KA. Nah, maka persamaan ini kemudian akan memberi persamaan baru, yaitu modulus absolut cos KA itu akan sama dengan akar epsilon per V0 KA. Nah, ini nanti akan kita plot dalam grafik, ya. Jadi solusinya itu adalah merupakan perpotongan antara persamaan garis dengan kemiringan akar epsilon per V0 dan fungsi kosinus KA yang positif, gitu, ya. Nah, persamaan yang sama, tetapi untuk solusi yang antisimetri, yaitu ketika konstanta A sama dengan min G atau C sama dengan min D, maka Q itu akan sama dengan negatif K kotangen KA. Nah, kalau kemudian ini kita substitusikan ke persamaan atas itu, maka kita akan dapatkan K kuadrat A kuadrat sama dengan V0 per epsilon sinus kuadrat KA. Atau kalau kemudian kita buat menjadi persamaan linear, gitu. Nah, maka ini absolut sin KA itu sama dengan akar epsilon per V0 KA. Itu. Nah, dua persamaan terakhir ini kalau kemudian kita plot grafiknya, itu akan bentuk seperti ini, ya. Itu V0 per epsilon. Jadi itu beberapa nilai, ya, itu menyatakan kemiringan KA, jadi ke kanannya itu KA, begitu. Sedangkan ke atasnya yang pertama tadi kosinus, ya. Jadi yang kedua itu persamaan linearnya akar akar epsilon per V0 KA, ya. Nah, jadi
solusi yang diizinkan atau spektrum energi yang diizinkan itu adalah perpotongan ini. Nah, ini ya. Jadi perpotongan di situ. Nah, atau ini. Nah, ya, jadi untuk fenol per epsilon sama dengan 4 itu hanya ada 2 solusi. Itu. Sedangkan untuk fenol per epsilon sama dengan 1 itu hanya ada solusi. Nah, untuk yang fenol per epsilon sama dengan 70 itu ada berapa solusi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya yang memenuhi. Nah, itu. Nah, jadi ini terkait dengan nilai Ka tertentu, dan nilai Ka tertentu itu nanti ya terkait dengan energi energi yang diizinkan bagi partikel yang terjebak di dalam sumur potensial kedalaman fenol dengan lebar potensial 2A. Jadi jumlah tingkat energinya itu tidak sembarang, gitu ya. Tidak sembarang. Dari kurva ini kita tahu. Nah, berapa persisnya? Nah, kita bisa lihat ini. Jadi misalkan dari gambar ini kita dapat ini kita gambarkan ilustrasi. Nah, tapi hubungannya itu akan dinyatakan bahwa N ya kurang atau sama dengan 2 per pi lalu akar fenol per epsilon sama dengan kurang N plus 1. Jadi minimum itu berapapun epsilon dan berapapun lebar potensial, karena epsilon itu bergantung pada A dan lalu fenol itu kedalaman, maka minimum itu pasti ada 1 tingkat energi yang diizinkan, yaitu ketika N sama dengan 0 itu. Jadi minimum itu. Nah, tingkat-tingkat energi inilah yang kemudian ya bisa ditempati oleh partikel. Jadi partikel itu kemudian nanti bisa kalau menyerap dia bisa naik, sebaliknya kalau dia melepas itu ya dia bisa turun. Ini yang kemudian menjadi dasar-dasar kerja laser ya, maupun sel-sel sumur ya, seperti solar cell. Nah, ini ya, dan kemudian juga superkisi sumur kuantum 2 dimensi. Nah, ini teori dasarnya itu adalah potensial sumur, dan ini adalah ilustrasi laser sumur yang tahun 2000 lalu itu dianugerahi hadiah Nobel. Nah, itulah potensial sumur kuantum ya yang setelah dimanfaatkan dalam pengembangan laser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.